Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas tentang sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di tingkat internasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Rini Hilmia Tunisa dengan NIM 18 016 23 059. Saya Adwanisa Triani India, NIM 1801623075. Nama saya Talita Bazlina Mulia dengan NIM 18016230098. Nama saya Muhammad Fahrozi dengan NIM 18016231110. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses yang terstruktur untuk mentransfer pengetahuan dengan tujuan mengubah perilaku dan mengembangkan manusia melalui pengajaran formal, non-formal, dan informal. Kehadiran pendidikan sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan suatu bangsa. Perkembangan suatu bangsa sangat bergantung pada perkembangan pendidikannya. Berikutnya, sejarah pendidikan di dunia. Sejarah pendidikan dari kuno hingga modern, yaitu merupakan pencerminan dari suatu evolusi konstan dalam perkembangan pengetahuan dan keterampilan dunia. Pada masa preliterasi, metode untuk mentransfer informasi yang digunakan yaitu bisa berupa lisan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Pada saat itu, pembelajaran digunakan untuk bertahan hidup. Budaya yang diturunkan saat itu yaitu berupa bahasa, nilai moral, serta nilai spiritual. Sedangkan pada Mesir kuno, peradaban awal dengan kekuatan budayanya, agama, dan teknologinya mengembangkan kerajaan besar yang kira-kira terpusat sekitar 3000 sebelum Masehi. Sistem pendidikan mereka meliputi sekolah, kuil, dan pengadilan untuk melatih ahli Taurat membaca dan menulis dengan metode hieroglif. Sedangkan pada peradaban Cina kuno yang berhasil mencapai puncak perkembangan sosial, politik, dan pendidikan yang tujuannya untuk mempertahankan kesinambungan budaya. Sehingga pada abad ketiga sebelum Masehi, fokus pendidikan di Cina yaitu mempertahankan atau mengubah budaya dengan 3 filosofi utama, yaitu Konfusianisme, legalisme, dan Taoisme. Sedangkan di pendidikan Finlandia memiliki sistem pendidikan wajib yang diperkenalkan pada tahun 1866. Dimulai dengan 4 tahun sekolah bagi anak usia 7-12 tahun, yang kemudian diperpanjang menjadi 6 tahun pada tahun 1921. Pemerintah juga menjamin kesetaraan bagi semua siswa yang fokus pada pemerataan dan pengembangan siswa secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tokoh pendidikan internasional yang bernama Robert Mills Gagne 1916 sampai 2002. Biografi Robert M. Gagne. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir pada tahun 1916 di North Andover, Massachusetts dan meninggal pada tahun 2002. Pada tahun 1937, Gagne memperoleh gelar AB dari Yale dan pada tahun 1940 memperoleh gelar PhD pada bidang Connecticut College for Women dari 1940 sampai 1949. Sama juga ketika di Penn State University dari tahun 1945 sampai 1946. Dan gelar terakhir, Gagne mendapatkannya dari Florida State University di tahun 1949 sampai 1958. Gagne menjadi Direktur Perceptual and Motor Skills Laboratory US Air Force. Pada di waktu ini, Gagne mulai tertarik pada pengaruh pemrosesan informasi terhadap belajar memori dan memulai teorinya tentang condition of learning. Pemikiran Robert M. Gagne. Robert M. Gagne dalam bukunya yang berjudul The Condition of Learning mengemukakan bahwa pembelajaran atau belajar adalah proses perubahan yang terjadi akibat pengulangan yang secara terus-menerus. Selain itu, Gagne juga berpendapat bahwa kita tidak hanya tumbuh dari faktor dalam diri sendiri saja, tetapi kita juga tumbuh akibat dari faktor luar yang saling berinteraksi dengan faktor di dalam kita sendiri. Faktor dari luar yang berpengaruh agar pembelajaran semakin membaik butuh bantuan dari pembelajaran terbaik oleh para pendidik yang didapatkan para peserta didik. Oleh karena itu, Gagne di dalam bukunya mengungkapkan teori yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran atau Model 9 Instructional Events, menjelaskan suatu peristiwa yang bisa membantu para pendidik agar mengajar lebih baik untuk para peserta didiknya, yaitu
Yang pertama adalah model 9 instructional events adalah menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Yang keenam, memperoleh unjuk kerja atau merespon peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau penguatan. Yang ke-8, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar. Lalu, menurut Gagne, belajar merupakan proses pengembangan untuk diri kita sendiri yang membentuk tingkah laku dari hasil belajar yang diulang-ulang. Namun, Gagne berpendapat bahwa belajar bukan merupakan suatu proses tunggal. Kita juga memiliki suatu kemampuan sederhana atau kemampuan belajar yang membantu mempengaruhi proses belajar. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan intelektual. Adalah jenis kemampuan yang menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi dan ide-ide untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua, strategi kognitif. Adalah jenis kemampuan untuk mengelola pikiran dan proses belajar seseorang. Yang ketiga, informasi verbal. Adalah jenis kemampuan untuk menggambar atau menceritakan informasi yang sudah diterima sebelumnya. Yang keempat, kemampuan keterampilan motorik. Adalah jenis kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tepat dan cepat. Yang kelima adalah sikap. Adalah jenis kemampuan untuk menentukan tindakan kita sendiri. Setelah mengetahui kemampuan belajar yang dimiliki, Gagne juga berpendapat bahwa seseorang memerlukan hierarki belajar atau learning hierarchies, yaitu urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal yang lebih sulit atau kompleks untuk mencapai hasil yang optimal. Urutan ini mempunyai 8 tipe belajar yang menunjukkan perilaku muncul terlebih dahulu sehingga bersifat berurutan dan didapatkan dari hasil yang sudah diperoleh dalam belajar. 8 tipe belajar menurut Gagne dalam hierarki belajar adalah: yang pertama, belajar sinyal atau signal learning. Adalah belajar melalui pengalaman isyarat untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus response learning adalah belajar atau respon terhadap stimulus tertentu. Yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku atau behavior chaining learning adalah suatu rangkaian akibat dari stimulus dan respon oleh sebab satu yang terjadi segera setelah yang satu lagi. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal chaining learning adalah belajar mengenal suatu bentuk dan menghubungkannya dengan bentuk rangkaian verbal tertentu. Yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning adalah belajar dengan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, belajar konsep atau concept learning adalah belajar berdasarkan kesamaan atau ciri-ciri dari suatu objek yang membentuk suatu pengertian dan konsep. Yang ketujuh, belajar kaidah atau aturan atau juga rule learning adalah belajar dengan menghubungkan beberapa konsep sehingga menjadi suatu konklusi atau aturan tertentu. Yang ke-8, belajar memecahkan masalah atau problem solving adalah belajar dengan memecahkan suatu masalah melalui pengalaman dan aturan-aturan untuk melakukan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada tokoh pendidikan di dunia internasional bernama John Dewey. John Dewey merupakan penerima gelar penghormatan tertinggi atas reputasinya sebagai pakar pendidikan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, sebelah timur Amerika Serikat. Setelah menerima gelar PhD di tahun 1884, ia kemudian menjadi guru besar di bidang filsafat di Universitas Columbia. Semasa hidupnya, ia banyak menuangkan pemikiran kritisnya terhadap pendidikan dalam karya-karyanya yaitu berupa buku. Berikut merupakan karya John Dewey di bidang pendidikan yaitu ada Democracy and Education pada tahun 1961, Experience and Nature pada tahun 1925, Education Today pada tahun 1940, dan Knowing and the Know pada tahun 1949. Menurut Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurutnya, pendidikan sejalan dengan konsep instrumentalisme yang dibangunnya, yaitu konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi yang sangat akrab. Sehingga ia mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum pendidikan dan pendidikan sebagai laboran yang terdapat perbedaan filosofi di dalamnya yang dapat menjadi konkret dan diuji.
Dewey banyak mengkritisi sistem pendidikan tradisional yang menurutnya bersifat determinasi. Seharusnya dalam lingkungan pendidikan menekankan pentingnya kebebasan untuk mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama, saling menghormati, problem solving yang baik, dan memperhatikan satu sama lain. Menurut Garford, pada tahun 1966, ada 3 pemikiran Dewey yang mempengaruhi pendidikan sampai saat ini. Yang pertama, pendidikan adalah instrumen potensial yang tidak hanya sekedar untuk konservasi masyarakat, melainkan juga pembaharuannya. Yang kedua, ia melahirkan konsep keberpusatan pada anak. Dan yang terakhir adalah ia mampu membangun alat pembelajaran yang lebih sempurna dengan memberi kerangka teoritik dan berbasis eksperimen. Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky merupakan seorang psikolog Rusia yang lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, Belarus. Sudah familiar dengan buku filsafat yang dikenalkan oleh ayahnya dan karya sastra oleh ibunya, Vygotsky muda berhasil menyelesaikan gelar masternya di bidang hukum pada tahun 1917 dan ia kembali ke Gamel untuk mengajar serta melanjutkan memperdalam ilmu psikologi dan pendidikan. Sepanjang karirnya di bidang pendidikan, ia menciptakan banyak karya tentang perkembangan psikologis pada anak-anak, terlebih salah satu teorinya menyebutkan bahwa ia percaya lingkungan, pertemanan, budaya, dan interaksi sosial punya peran utama dan sangat penting dalam bagaimana anak berpikir dan belajar. Dengan latar belakang yang sangat akrab dengan konsep pengembangan pendidikan, Vygotsky selalu menekankan pentingnya pemanfaatan lingkungan yang baik, orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan. Dalam pembelajaran, dari keyakinannya inilah ia mengembangkan teori konstruktivisme yang berkaitan dengan kognitif pada proses belajar yang efektif. Inti dari teori konstruktivisme Vygotsky ialah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan menekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurutnya, fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan eksternal-internal. Ini terjadi pada individu bergerak antara interpsikologi antar orang dan intrapsikologi dalam diri individu. Pemikiran Vygotsky ialah pembelajaran sosial. Ia percaya bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Zone of Proximal Development. Ia percaya siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Masa magang kognitif. Ia percaya siswa perlahan memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan ahli, orang dewasa, atau teman yang pandai. Pembelajaran termediasi. Ia percaya penekanan pada scaffolding berupa problem solving untuk siswa dengan bantuan secukupnya. Selanjutnya ada Jack Mezirow. Jack Mezirow lahir pada tahun 1923 dan meninggal pada tanggal 24 September 2014. Ia adalah seorang sosiolog Amerika dan profesor emeritus di Teachers College, Columbia University. Mezirow meraih gelar BA dan MA dalam ilmu sosial dan pendidikan dari University of Minnesota, serta gelar ED dalam pendidikan orang dewasa dari University of California, Los Angeles. Ia merupakan pendiri program Doctoral Adult Education Guided Intensive Study di Teachers College, Columbia University. Pengaruh penting dalam karirnya adalah Paulo Freire dan Jürgen Habermas, dan ia diakui secara luas sebagai pendiri konsep pembelajaran transformatif. Selanjutnya ada pemikiran Jack Mezirow. Model pembelajaran transformasional berasal dari perspektif transformation yang dirintis oleh Jack Mezirow pada tahun 1978. Teori pembelajaran ini mulai muncul pada dekade 1970-an dan berkembang seiring evolusi pemikiran dan paradigma dalam pendidikan. Seiring waktu, pembelajaran transformasional menjadi semakin matang dan akhirnya menjadi salah satu teori utama dalam pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan orang dewasa. Kerangka teori ini pertama kali dikembangkan oleh Mezirow pada tahun 1978 ketika ia mengamati orang dewasa, terutama wanita yang telah putus sekolah di California, Amerika Serikat. Penelitian awal Mezirow berfokus pada perubahan perspektif yang dialami oleh ibu-ibu yang memutuskan untuk kembali ke pendidikan formal setelah angka waktu yang lama tidak bersekolah. Studinya memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana proses belajar pada masa dewasa dan pentingnya pengalaman pembelajaran sebelumnya. Mezirow menekankan bahwa konsep perspektif transformatif berlaku tidak hanya dalam lingkup internal siswa di dalam kelas dan lembaganya,
tetapi juga dalam konteks komunitas secara luas. Meziro menegaskan bahwa belajar tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan teoritis di dalam kelas untuk pemahaman pribadi, tetapi juga untuk menghadapi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian awal dan penelitian lebih lanjut, Meziro menyimpulkan bahwa orang dewasa tidak hanya menerapkan cara belajar lama untuk situasi baru, tetapi juga merasa perlu untuk memperoleh perspektif baru guna memahami perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, Meziro mengembangkan konsep aksi reflektif sebagai bagian dari proses perubahan dalam pembelajaran orang dewasa, yang menjadi kerangka kerja untuk pendidikan transformasional. Selama pengembangannya, Meziro menemukan konsistensi dalam pola pembelajaran orang dewasa yang melalui beberapa tahapan. Berikut beberapa tahapan atau fase pembelajaran transformatif Meziro. Fase pertama yaitu dilema yang membingungkan. Fase kedua, pemeriksaan diri dengan perasaan bersalah atau malu atas keadaan. Fase ketiga, penilaian kritis asumsi epistemik, sosiokultural, atau psikis. Fase keempat, yaitu pengakuan bahwa ketidakpuasan seseorang dan proses transformasi dibagikan dan bahwa orang lain telah menegosiasikan perubahan. Fase kelima, yaitu eksplorasi opsi untuk peran, hubungan, dan tindakan baru. Fase keenam, yaitu perencanaan suatu tindakan. Fase ketujuh, akuisisi pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan rencana seseorang. Fase kedelapan, sementara mencoba peran baru. Fase kesembilan, yaitu membangun kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran dan hubungan baru. Dan fase ke-10, atau fase yang terakhir, yaitu reintegrasi ke dalam kehidupan seseorang berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh perspektif seseorang. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat dua fase yang penting, yaitu adalah mengalami disorientasi atau dilema dan refleksi diri secara kritis. Disorientasi adalah saat pengalaman tidak sesuai dengan harapan, sementara refleksi diri melibatkan pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perspektif. Refleksi ini melibatkan pernyataan-pernyataan kritis untuk memahami ketidakpastian dan kekhawatiran, serta untuk mencari solusi dalam menghadapi situasi baru. Contohnya, ketika seorang remaja putus sekolah, kemudian memutuskan kembali ke sekolah, dia mungkin akan bertanya kepada dirinya sendiri tentang keputusan tersebut. Seperti, mengapa saya harus kembali bersekolah? Apakah ini berguna untuk kehidupan saya di masa mendatang? Bertanya pada diri sendiri adalah proses awal terjadinya refleksi diri untuk mencari jawaban akan ketidakpastian dan ketakutan di masa mendatang atau karena perasaan kurang nyaman dan kemampuan akademiknya setelah putus sekolah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tanda adanya potensi transformasi dalam kebiasaan berpikir seseorang. Martinus Jan Lanchfeld adalah lulusan sejarah dan bahasa Inggris yang akhirnya meraih PhD pada tahun 1934. Martinus Jan Lanchfeld juga meraih gelar pedagogi pada tahun 1939 sampai 1971. Beliau juga mendirikan IFROS yang sekarang dikenal sebagai Program Studi Ilmu Sosial. Menurut Jan, pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai tujuan tertentu. Jan sendiri bergerak di bidang pedagogi yang membahas tentang pemikiran serta perenungan tentang pendidikan itu sendiri. Ada 5 jenis pendidikan menurut Jan, yaitu perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, perasaan bersatu, dan pendidikan karena kepentingan sendiri. Jan juga menemukan 6 jenis tujuan pendidikan, yaitu tujuan akhir, pengkhususan tujuan umum, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan tentatif, dan tujuan intermediate. Karya-karya Martinus Jan adalah The Future is Tomorrow, Changing the Rules, Psychology in Netherlands. Kesimpulan, pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap manusia agar bisa berkembang dan bertahan hidup. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana pertumbuhan yang masih memiliki kekurangan dan masih belum sempurna. Banyak sekali seseorang yang mencoba untuk membuat hidup menjadi lebih baik lagi lewat pendidikan yang didapatkan. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang membantu jalannya proses perkembangan dalam pendidikan agar menjadi jauh lebih baik. Tokoh-tokoh pendidikan ini berpendapat bahwa pendidikan bukanlah hal yang biasa kita dapatkan seorang diri saja secara maksimal, tetapi kita juga membutuhkan faktor dari luar yang mendukung jalannya proses pendidikan agar lebih optimal seperti faktor dari para pendidik serta gaya belajar yang terbaik bagi para peserta didik. Dengan adanya faktor-faktor tersebut,
dapat menjadi acuan dalam pendidikan di zaman sekarang agar bisa membantu untuk mengembangkan lagi kelebihan dan menutupi kekurangan, serta dapat menjadi jalan solusi terbaik dalam aplikasi pembelajaran yang perlu didapatkan oleh para peserta didik dan para pendidik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.